Akhirnya saya usir semuanya, pulang. Ternyata anaknya kuat memaki, karena memang ayah bundanya juga orang suka memaki. Akan turun sesuatu kepada anak. Baik ayahnya, baik bundanya, maka akan baik anaknya. Kurang baik bundanya, kurang baik ayahnya, maka akan kurang baik anaknya. Maka pendidikan pertama adalah pendidikan at-tarbiyatul manziliyah, pendidikan rumah tangga. Yang kedua, setelah sukses dalam pendidikan rumah tangga, maka pendidikan yang kedua adalah pendidikan madrasiyah, di sekolah dan di tempat pengajian. Bu, ini ngajari ngaji kayak Tengku Lukman ini berat. Kalau nggak percaya coba tes. Kita ada 2 orang anak di rumah kita yang ajarkan. Coba bayangkan Bu, balai segini, anak yang ngaji kecil-kecil, bahkan ada yang masih TK, masih SD kelas 1, duduk berkelompok-kelompok. Kadang-kadang mereka Bu suka kalau punya bahasa Aceh mayang-mayang, cukeh-cukeh perungan kayak klik lente, cukeh-cukeh latu-latungan kayak klik lente. Pokoknya nah saja masalahnya. Ini tadi ada saya lihat melatu-latu. Saya kalau lihat anak-anak melatu-latu tak mana-mana bayangannya. Lagi mau peh-peh menan. Ya nunggu. Nahi gue deh. Latu-latu tanyong, latu-latu awaknya main. Hi, gue aja di kadang gue. Ini kadang-kadang negara ini nggak tahu kita viral-viral yang mana lagi. Main latu-latu udah viral. Karena dimainkan oleh Jokowi. Seorang pimpinan negara, latu-latu dia main. Maunya Jokowi viralkan ngaji, viralkan tentang baca Quran, viralkan tentang sholat berjamaah. Latu-latu, anak-anak semua main. Nah itu dia tuh. Saya bayangan tak mana-mana tuh dia, ya Allah. Kalau seandainya kayak gitu latu-latu kita, ya Allah, habis kita nih, ya Allah. Ini yang masih muda-muda, yang tua-tua latu-latunya udah agak-agak lemah gitu. Ini mohon maaf, ibu nanti boleh periksa. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bu. Susah ngaji, susah. Abi Lukman coba lihat. Kelahiran 89 seperti 79. Tua dengan anak-anak kita di balai pengajian. Anak-anak kecil-kecil A kita bilang, B dia jawab. Coba bayangkan anak-anak kita, kadang-kadang 2 orang anak aja Bu di rumah suntuk kepala kita. Coba tes besok Bu, liburkan ngaji seminggu, buatkan pengajian di rumah. Ayahnya coba tes, kasih belajar ngaji anak-anak. Kalau kita yang ngasih belajar ngaji Pak, insya Allah seminggu 3 orang anak meninggal Pak. Berat Tengku. Saya nggak mau Pak. Kayak Tengku Lukman buat balai, enak saya dakwah-dakwah kayak gini aja. Uang listrik nggak perlu, orang bayar. Sekali jalan kayak ini sampai 7-8 juta, bisa bayar listrik sampai 10 bulan. Tengku Lukman apa tuh? Uang listrik pun nggak ada yang bayar. Iya Pak, capek kita Pak. Tapi apa kelebihan beliau? Kelebihan beliau besok di akhirat banyak yang akan panggil masuk surga. Saya ada. Ah, ini ya kekurangan kita. Coba bayangkan, adik-adik yang ngaji di sini, kalau Tengku Lukman masuk neraka, kamu rela apa enggak? Kalau ayah kamu, siapa bilang rela tuh? La ilaha illallah. Kalau Tengku Lukman mau diseret ke neraka, dipanggil sama ya Allah, jangan panggil Tengku kami ke neraka ya Allah, jangan masukkan Tengku kami ke neraka ya Allah. Dia yang ngajarkan kami ngaji ya Allah. Alif batasa kami bisa sama dia ya Allah. Tak mungkin kami seperti ini ya Allah tanpa ada dia ya Allah. Dia yang mengajarkan kami ya Allah. Ya Allah, sini guru kami ya Allah. Terus siapa gantinya? Itu aja. Ada pula ayahnya di samping kan. Ini aja gantinya, nggak jelas ini. Ini kalau Abi Lukman ini betul, saya bilang. Kalau beliau ini sudah jelas surganya. Ustaz Junaidi belum jelas surganya. Kenapa? Karena setiap dakwah menerima amplop. Nah inilah membuat nggak jelas dakwah saya. Tapi Pak Ustaz, Abi Lukman ada kita minta amplop? Tidak ada. Saya kalau dikasih ambil.
maka mungkin kita tolak makruh hukumnya. Iya Pak. Tuh imam mana? Mana tuh imam? Tuh imam kubkah baru. Idanya menyenaurung jok serta ben tula. Siga ni tula makruh, dua ga makruh, lega haru. Cok. Itu handang tula. Tapi tak pernah meminta, dikasih ambil, nggak dikasih. Siapa bilang minta? Itu fitnah tuh. Saya kalau dikasih ambil, nggak dikasih tunggu. Tunggu sampai dikasih. Kan nggak mungkin lah panitia lupa. Jauh, tapi malamnya harus kasih Pak. Saya nggak ada ongkos ke Sabang. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bu namanya seni ceramah. Kalau ceramah tuh lurus saja udah pulang orang. Ini namanya seni ceramah. Kalau orang ceramah seperti Datuk Penghulu tadi semua ada bubar. Atau ceramah serius sekali, misalnya kita ceramah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mati, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila datang malaikat malik maut, semua kita akan hancur. Ingatlah akan kematian, banyaklah solat, banyak ibadah. Kita ada menunduk sini sikit. Pas kita lihat jamaah udah bubar semua. Kita tanya, kenapa bubar? Takut mati Pak. Abi, engkau tak punya harta di dunia, tak apa-apa. Orang tak mau bayar listrik, tak apa-apa. Tapi engkau sudah mendapatkan cahaya besok di akhirat. Insya Allah, kalau ini yang engkau kerjakan, besok engkau akan mendapatkan cahaya Allah. Syurga Allah akan menantimu. Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika seorang anak Adam mati, maka terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Yang kedua, waladun yad'u lahu, waladun sholihun yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Yang ketiga, dapatlah dia al-ilmu yantafi'u bi. Anak-anak yang diajarkan alif batasa oleh beliau besok akan mengajarkan orang lain, akan mengajarkan orang lain, akan mengajarkan orang lain. Maka itu terus sambung menyambung. Akhirnya beliau mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maka kita ini sebagai orang tua nih, dukunglah balai pengajian. Coba lihat Pak Bu, mohon maaf, generasi kita ke depan nih, partai-partai ini, maaf ya, partai-partai ini sudah tak jelas lagi. Anak-anak remaja kita sekarang jauh dengan agama. Anak-anak remaja kita sekarang jauh dengan ilmu pengetahuan. Saya guru SMA, pernah sekali saya tes 5 pertanyaan ke anak kelas 3 SMA. Tuliskan 5 rukun Islam, tuliskan 5 rukun iman, tuliskan 13 rukun sholat, tuliskan rukun wudu, tuliskan rukun mandi junub. Dari 30 anak yang saya coba, tidak ada satupun yang bisa menjawab dengan benar. Artinya ada kesalahan dalam ilmu agama mereka. Ibu, bapak sekalian yang dimuliakan Allah, engkau harus berani memasukkan anakmu ke pesantren. Ustaz, ya, anak pesantren tak ada masa depannya Pak Ustaz. Nggak usah jauh-jauh, lihat sini. Kadang-kadang kita terlalu remeh Pak sama ilmu pengetahuan agama Pak. Nanti menjadi apa kok? Hah? Masuk pesantren jadi apa? Jadi tok imam. Jangan lihat tok imam tuh. Cuma dapat proyek orang meninggal ya. Kau jadi Datuk Penghulu, ya banyak dapat proyek sedikit. Ada proyek-proyek jalan jembatan rumah Pak Duafa. Tapi kalau jadi tok imam, nunggu-nunggu orang mati ya, jadi apa? Kau menjadi anak pesantren, masuk apa? Bu, pesantren harus dibina, agama dipimpin oleh orang-orang kuat. Coba lihat, ini sering saya sampaikan. Coba lihat sekarang, mohon maaf, yang masuk pesantren itu yang udah afkir. Kalau durian busuk, dilihat anaknya putar sana, putar sini, putar sana, putar sini, EQ-nya agak-agak jongkok sedikit. Kita kasih tahu 2 kali, 3 kali baru mempan di kepala dia. Bu, apa kata ibunya? Masuk pesantren aja lah, capek ibu. Bisa urus deh, masuk pesantren lah, capek harus bandel kali masuk pesantren. Kalau udah bandel masuk pesantren Pak, akhirnya yang susah dengku di pesantren meninggal Pak. Semua anak bandel bersatu di pesantren Pak. Mohon maaf, tapi yang ganteng-ganteng, yang cerdas-cerdas, polisi. Mohon maaf Rahmat. Yang ganteng-ganteng masuk polisi, coba lihat, ada yang jelek-jelek masuk polisi? Ada polisi jelek? Ada polisi bonek?
Ada polisi Sengau? Ada polisi Sengau nggak? Alang mak. Nggak ada. Polisi gagah-gagah, coba lihat. Seakan-akan masuk polisi gagah, yang agak-agak besar badan, yang kekar-kekar badan, masuk tentara. Coba lihat tentara. Uwe Berea boh, sapai. Coba lihat tentara, berdiri tentara gagah. Yang cantik-cantik cewek, perawat, admit, kedokteran, tinggallah boh-boh show. Yang jelek-jelek, yang berdiri-berdiri kayak gini, ya agak-agak juling-juling sedikit, ya agak-agak gini, ya agak keribu-keribu sedikit, pesantren lah. Jadi ustad keribu. Jadi ustad boneng. Jadi ustad juling. Gimana anak udah bisa mengajar gitu? Udah bisa. Anak-anak meninggal sesuatu. Kenapa enggak kita masukkan yang gagah-gagah ke pesantren? Lihat sini. Yang cecek gini masuk pesantren. Yang cecek kayak gitu, masa? Cari di rumah yang bagus bibitnya, yang bagus bebeknya, yang bagus bobotnya, masukkan ke pesantren. Biar hebat pesantren. Coba bayangkan, datang ustadz gagah, datang ustadz. Saya tahu kenapa ibu-ibu menanti saya tahu. Karena manis kan, itu kan. Tahu saya. Coba yang datang gini, ada yang mau lihat. Oh, siapa tahu tuh, turunkan layarnya, Allah suntuk kita lihat tuh. Karena yang datang kayak gini, karena biasa yang dilihat di rumah jelek, tiba-tiba dapat orang ganteng, agak-agak ngeles gitu. Kadang-kadang ada kan ibu-ibu ini kalau lihat suami sendiri, lihat suami orang, subhanallah, ya Allah. Apalagi suami orang bisa agama, tengku ustaz lagi, ya Allah. Pulang ke rumah jumpa suami sendiri, la ilaha illallah. Kan ada seperti itu kan? Oh, maaf nih Pak. Kadang-kadang ibu ikut pengajian, pas ikut pengajian ustaznya ganteng gitu kan, ya Allah, kapan punya suami kayak ini, ya Allah. Pulang ke rumah jumpa sama ini lagi, hitam jelek, ya Allah. Untung hidup, ya Allah. Apa ibu sekalian, Bu, masukkan anak-anak yang hebat itu ke pesantren. Anak-anak yang kuat pesantren, anak-anak yang IQ-nya tinggi, masukkan ke pesantren. Karena agama butuh orang-orang kuat, agama butuh orang-orang cerdas, agama butuh orang-orang intelektual yang hebat, agama tak butuh orang-orang bodoh. Maka orang-orang bodoh masuk tentara. Mana apa ramah? Yang jelek-jelek masuk polisi. Apa ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini harus kuat. Bu, kalau sudah masukkan anaknya ke pesantren, bismillahirrahmanirrahim. Udah masukkan ke dayah ini, masukkan ke tempat pengajian Abi Lukman ini, serahkan semuanya kepada beliau. Tak usah ikut campur urusan pendidik. Bu, ibu dulu ada ngaji? Ibu ada ngaji enggak? Ibu yang di luar sana ada ngaji nggak? Bapak ada ngaji nggak? Ya, semangat kalian. Ibu ada ngaji nggak? Pak ada ngaji nggak Pak? Pak coba lihat ustadz kita, tengku-tengku kita mendidik kita dulu. Nggak mungkin seperti ini tanpa ada pukulan. Kalaupun kita bawa Honda rusak ke bengkel, tetap dipukul, dilas Hondanya, dimartil motor kita. Kenapa? Untuk membuktikan, untuk membuat motor bagus itu perlu beberapa kali pukulan. Han mungkin ane daya carang menyahana gepoh di gureng, dan gepoh biasa Pak. Karena gepoh sampai mati ini katanya. Dulu kan biasa, nggak bisa hafal awamel, berdiri satu kaki. Besok nggak bisa lagi kaki kiri. Besok nggak bisa lagi dijewet, kan biasa Pak. Junaidi ini banyak dipukul Pak di pesantren, banyak dipukul di balai pengajian, akhirnya bisa seperti ini. Anak-anak sekarang bandel-bandel minta ampun, dipukul nggak boleh, kalau dipukul mengadu ke orang tuanya, nangis. Pulang mengadu sama mama ya, mak, kok parah Abi Lukman kemarin? Kenapa? Tadi dia pukul-pukul adik tadi.
Padahal bukan adik yang salah, kawan adik yang salah. Adik nggak main, cuma ketawa-ketawa aja. Tapi dia pukul adik. Oh, marah mamanya. Panggil ayahnya. Bang! Halo! Datang suaminya. Ada apa, Dik? Abang pergi Pak Abi Lukman tuh sebentar. Kelewatan kali dia tuh. Abang bilang sama dia. Kalau Didi aja anak orang usah pukul-pukul. Bilang sama dia. Kasih pelajaran dia sedikit. Kata suaminya, oke. Suaminya pun tak pernah datang ke pesantren, tak pernah datang kemari. Berani dia masuk? Nggak berani. Kalau masuk mencret. Di sana dia berdiri. Abi di rumah. Rumah Abi mana? Yang mana rumah? Oh ini. Alhamdulillah. Agak bagus gitu. Ya biasa rumah-rumah pimpinan tuh udah gini rumahnya. Datang dia. Datang suami di sini. Iya. Ayo. Wow. Berteriak di luar ya Pak. Abi Luman tak ada dalam lagi ceramah dia. Pulang suaminya pulang ke rumah. Tanya sama istrinya, Bang, udah Abang samperin Abi Luman tuh, udah. Gimana ada berdiri? Abang berdiri di jalan. Ada dengar Abi itu? Nggak tahu, pintu tutup. Pintunya tutup? Iya, tutup pintunya. Entah ada dia, entah nggak dalam rumah tuh. Oh, bukan kayak itu caranya Bang. Lihat adik yang tinggi ya. Datanglah Kak Syam itu. Kalau suaminya di jalan, istrinya langsung di depan. Itu kalau udah kena suara kayak gitu jangan kena bilungan babi pula riu. Suami pun menyerah kalau udah kena kayak gitu. Maka saya berusul nih, Abi, mohon maaf. Abi ini kalau bisa udah keluarga Abi. Ini kalau Abi kalau bisa 2 istri. Umi mohon maaf. Saya hanya mengusul saya, Bu. Jangan sampai setelah saya pulang nih ada perang dunia kedua. Kenapa tengku-tengku itu kita anjurkan istri 2? Istri pertama yang terima wali murid baik-baik. Datang wali murid pertama bawa bulukan. Datang pesijuk pertama, anaknya masuk ke dayah pertama, diterima sama umi yang baik-baik. Datang wali murid kayak tadi itu, diterima sama umi yang kedua, umi yang jahat. Keluar umi jahat. Apa? Nah, cocoklah berantem dan dua. Ini mohon maaf Abi ini. Dan kita kan boleh habis sampai 2, 3, 4. Saya kalau Abi Lukman berani, saya berani. Dan saya sampai sekarang belum berani. Kemarin ada saya sampaikan sama istri sambil tidur-tidur kayak kobong. Ya, urina aku parah. Padahal aku pegang mayang-mayang. Budak, nyonya abang gue nomor 3 bang budak. Lam tengah jaga aja. Baik gua. Apa? Baik satu lagi. Coba kalau berani. Kobong. Boboh lah kayak kau. Maka dia kayak kayak koboh nanti ini. Di Urop adanya. Yang ada daripada ibu nggak karena deboh. Ini bapak-bapak saya tahu nih kalau ngomong kawin 2 berani dia di warung kopi. Oh berbeda kan? Gue itu bodoh dia ini. Punya rumah punya kedai kopi gue berapa? Punya tu rumah tu. Lagi pacak kena bakung langsung aja. Kalau di luar ngomong kawin 2 paling berani, jumpa sama kawan-kawannya nggak bagus lagi di rumah, udah nggak mantal, udah gendut di rumah. Pak, istri tergantung kita Pak, mau cantik tergantung kita. Kalau mau cantik istri modal Pak. Kasih Pak sebulan 4 juta. Ini sebulan 40.000. Buat kemana Pak? Istri kalau pakai MS Glow cantik Pak. Kalau pakai Wardah cantik Pak. Udah sebulan sekali masukkan ke salon. Ini sawit kita suruh potong, mana cantik Pak. Sampai sana dodos Pak. Ada cantik. Ini bilang Pak Ustaz, istri saya udah gemuk Pak Ustaz, istri saya udah besar Pak Ustaz, istri saya sekarang Pak Ustaz, ya Masya Allah Pak Ustaz, ngeri-ngeri Pak Ustaz. Istri orang seminggu 3 kali nge-gym, 3 kali aerobik. Istri kita seminggu 6 kali ladang. Ini bapak kalau mau istrinya cantik modal sedikit. Dah, Pak Bu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, yang ingin saya sampaikan adalah ketika masukkan anaknya ke pondok, ketika masukkan anaknya ke balai pengajian, ketika masukkan anaknya ke pesantren, serahkan sepenuhnya kepada pihak pesantren
biar yang menguruskan pihak pesantren kita terima saja, insya Allah. Yang kedua, kalau ingin anaknya sukses, kalau ingin anaknya berhasil, adik, yang pertama takzim kepada guru. Takzim kepada guru. Itu bukan kata Ustaz Junaidi, kata Imam Syafi'i. Akhiran tanalal ilma ila bisittatin saumbika an tafsili habibayanin zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatul ustaz. Takzim dengan guru. Tapi saya lihat Abi mengajarkan takzim itu. Saya tadi ketika turun dari mobil tap itu, turun, ada anak-anak putri 4 orang duduk di situ. Lihat saya datang langsung berdiri. Saya yakin itulah yang dibiasakan pihak pesantren atau pihak dayah kepada anak-anak, sehingga anak-anak bisa memenuhi etika yang baik. Simple, Bu, simple. Pimpinannya punya etika, tetap anak didiknya akan punya etika. Pimpinannya rendah hati, anak didiknya rendah hati. Pimpinannya baik, anak muridnya akan baik. Kenapa? Itu yang ditelurkan kepada anak-anaknya. Betul? Betul. Masya Allah. Saya waktu anak-anak cewek itu berdiri, Bu, merinding saya. Karena cewek. Coba yang berdiri cowok, habis. Ya saya kita. Ini yang luar biasa. Takzim kepada guru. Pak Ustaz, Anak kami takzim ke guru, iya. Tapi jangan lupa orang tuanya juga takzim kepada guru. Jarang anaknya sukses kalau seandainya orang tuanya tidak takzim kepada gurunya. Bu, anak kita menuntut ilmu di tempat beliau, kita juga harus menghormati beliau. Jumpa beliau di luar, paling kurang, Abi, jumpa di warung kopi, bayarkan kopinya. Betul? Betul? Kita tak bisa mengajar seperti beliau, berikan uang sedikit kepada beliau. Abi, ini kadang-kadang kita begini, Pak, mohon maaf. Kapan perlu Ustaz? Kapan kita butuh teguh? Kapan butuh kiai? Kapan butuh ulama? Waktu mama kita meninggal. Ini mohon maaf, Pak. Menyekama dia meninggal, teguh dah minta. Nyala ngampung hantu mereka kalian tu imu. Gak sanggup kita lihat tu imam. Ada aja kita gibah lihat. Apa tu imam? Dah tua masih tu imam. Apa tu imam? Gak jelas. Untuk acara pesta anak kita aja macam-macam. Tempat kita datang lama-lama. Tapi kapan perlu tu imam? Mamaknya meninggal. Nyamanya meninggal, mai poh put, poh imam kata rumah tu imu. Tuh imam bangun. Berapa? Sarung belum beres, Bu. Udah ada apa? 4:30. Tuh imam. Ada masalah tuh imam. Ada apa? Mama saya tuh imam. Kenapa? Mati. Tuh imam langsung bilang, Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa alhamdulillah? Oh ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena tuh imam cuma itu proyeknya, Bu. Dia nggak punya proyek-proyek lain, dia cuma punya proyek orang meninggal, Bu. Kalau proyek tanah udah ada sama Datuk Penghulu, proyek jalan Datuk Penghulu, Datuk Imam tunggu-tunggu orang meninggal aja. Maka kalau udah 3 bulan gak ada orang-orang meninggal, dia berdoa, Bu. Ya Allah, udah 3 bulan tak ada yang meninggal. Tolong ya Allah, gas sudah habis di rumah. Tolong ya Allah, kalau bisa sebulan ini ada yang meninggal. Bulan kemarin ada yang meninggal tapi miskin. Jangankan ngasih buat kita, kita ngasih buat dia. Kalau bisa yang kaya-kaya sikit ya Allah. Kalau bisa Datuk Penghulu, wah itu benar. Tak ada proyek apa-apa dia. Ini mohon maaf. Datang ke imam, ke rumah orang tua kita, mohon maaf. Dibersihkannya mama kita, dibersihkannya ayah kita, dikafankan, disolatkan sampai dikuburkan. Sanggup, Bu, sampai selesai semua acara, sanggup kita kasih dia 100.000. Kalau saya Pak Imam, kamu terima. Kalau 100.000 tasjid jenazah itu, Bu, fardu kifayah kita lakukan dengan 100.000, bawa ke Dosmir ya. Di Dosmir ya. Mungkin di Dosmir pun diminta 150.000, Bu. Lebih mahal di Dosmir daripada di rumah lagi, Bu.
Bapak Ibu sekalian, hargai ulama, hargai ustadz anak kita, hargai kiai anak kita, karena menghargai mereka termasuk berberkahnya ilmu yang datang kepada anak kita. Hargai mereka. Paling kurang jumpa beliau. Abi, assalamualaikum. Kalau dulu coba lihat Bu, saya masih ingat dulu waktu saya kecil-kecil dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Habis sholat hari raya, kita ingat dulu. Habis sholat hari raya kita turun ke rumah orang tua kita, salam sama mama, salam sama ayah, salam sama nenek-nenek yang ada di rumah. Udah disimpan sama mama itu satu bungkus, ada gula, ada kopi, ada susu, ada sirup, satu plastik. Apa dia bilang? Pergi tempat gurumu sana. Ini ada sirup, ini ada kopi, bawa kasihkan oleh-oleh, ini ada uang 10.000, kasihkan sedekah kepada gurumu. Saya masih ingat sampai sekarang hal itu. Sekarang mana ada lagi? Memang pergi tempat guru, tak bawa apa-apa. Kue guru habis, kacang-kacang selesai semuanya. Ada anak-anak ambil, pas Abi tak ada, kacau orang kepak malu saya kacau sampai begitu Bapak Ibu sekalian. Bawa tak ada apa-apa, yang ada dalam toples guru itu yang dihabiskan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, takzim kepada guru bagian daripada untuk memperoleh berkahnya udah. At-tarbiyatul manziliyah selesai, pendidikan rumah tangga sudah selesai. Yang kedua, at-tarbiyatul madrasiyah selesai, pendidikan sekolah selesai, pendidikan pesantren selesai, pendidikan dayah selesai. Yang ketiga, pendidikan at-tarbiyatul bi'ah. Ini siapa tanggung jawab? Datuk penghulu, tuk imam tanggung jawab. Anak bukan hanya urusan orang tuanya, bukan hanya urusan gurunya, tapi juga urusan masyarakat di sekitarnya. Coba Bu, kita flashback sejenak masa lalu. Ada anak kecil merokok, ditegur sama datuk imam, ditegur sama datuk penghulu. Dek, anak siapa kau? Anak Pak Lia. Om merokok ya? Anak merokok, skip rokok. Saya bilang sama orang tua kau ya, kau kenapa nih merokok juga? Ada merokok, sikit yang merokok tadi. Bilang ya, coba dulu. Anak-anak jam 11 belum pulang. Hei, anak siapa tu? Pulang. Hidup. Coba lihat dulu. Sekarang siapa perlu lagi? So perlu lagi. Coba. Nah perlu lah. Ini anak-anak sekarang udah kurang ajar. Sama datuk penghulu minta rokok. Apa? Nah, ada tuh. Ada rokok. Udah apa juga? BLT banyak sini terus. Nah, ini anak-anak kurang ajar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka orang kampung ikut. Kampung ini akan bagus apabila semua masyarakat bertindak. Tak usah lihat dia anak siapa. Bu, ada yang bilang begini, Ustaz, itu anak tuh pakai narkoba Pak Ustaz. Apa dia bilang? Enggak apa-apa, yang penting anakku tak pakai narkoba. Pak Ustaz, dia Pak Ustaz berjudi Pak Ustaz. Enggak apa-apa, yang penting anakku tak berjudi. Lihat salah satu kaidah Arab, su'ul khulqi yu'di, akhlak yang jelek itu akan menular. Memang tadi anak orang yang menghisap narkoba, kemarin anak orang yang berjudi, tapi sedikit demi sedikit besok anak kita pun akan terjebak. Kalau tidak sama-sama kita rangkul, bersatu sama-sama untuk memerangi hal tersebut, maka akan hancur semuanya. Yang jualan juga begitu. Ini coba lihat Bu, mohon maaf Bu, yang jualan yang penting punya dia laku, anak-anak di bawah umur beli rokok pun dia kasih, wifi hidup sampai jam 2 malam, tidak ada yang peduli. Bahkan ada anak-anak tidur di warung orang, tidak ada yang peduli. Ini sebuah kehancuran bagi masa pendidikan kita. Tama-tama ada jaga apa? Air ada jaga terus. Nah nengok, apa nah nengok? Oi, tama-tama ada jaga. Sama-sama kita bina anak-anak kita. Ini sekampung nih, Kampung Aceh nih, ayo rangkul sama-sama. Itu anak siapa? Anak kita. Itu anak siapa? Anak kita. Tidak usah membeda-bedakan demi pendidikan anak tersebut. Coba lihat Bu, generasi sekarang. Mohon maaf. Yang umur 16 tahun, 17 tahun, coba lihat. Umur 16, wajah 40.
Coba lihat gayanya, Bu. Malam nggak pernah tidur, rokok jalan, HP jalan. Pas dia jalan di samping ayahnya, kita pikir dia ayahnya. Mana aja? Tuhan ini ayahnya. Muka hitam, oh coklat. Kalau anak muda-muda ya, nah jajak udah ya. Dua gede. Urung pijut, buah punggung bola. Dulu kita ada juga nonton bola, Bu. Ada nonton bola kita, Bu. Maradona dulu main, Van Basten, Gullit, Batistuta. Nonton juga bola, Bu. Kalau pas menang tepuk tangan, pas kalah diam aja. Sekarang coba lihat nonton bola, ta'assubnya luar biasa. Salah dia, Bu. Ronaldo kalah dia nangis. Tulis di status Cekdo kalah. Watai juga Cekdo tentang syaramai. Ronaldo masukkan bola gaya begini. Dia juga di warung orang. Ronaldo sekali buat gini 1,5 M dapat duit. Dia buat kayak gini pecah gelas orang. Coba lah lihat anak-anak muda sekarang. Mata di HP 24 jam. Main HP 24 jam. Gak ada hero berperang di HP. Kalau kita ajak berperang di dunia nyata, mana berani? Oh di HP. Kami nak Pak mau deh. Oh kayak ikutnya, oh musuh. Berperang di HP. Ajak berjihad terang-terangan, mana berani? Itu yang cowok, coba lihat yang cewek, parah lagi. HP satu, foto. Selalu foto depan sawit. Ya coba deh anak-anak cewek sekarang. Sore udah kena baju baru. Udah cat muka. Jadi yang muka putih. Leher hitam. Kaki berkudis, coba lihat. Gayanya duduk motor. Tinggal di Kelung Sekajang. Sampai dia Aceh Damiang, tapi Kuala Simpang ngomong bahasa Indonesia. Hancur. Bahasa Indonesianya nggak jelas. Di mana abang nih? Oh ya, adik tinggal di mana? Kelung Sekajang. Di mana itu? Terus sawit itu. Ayah jauh belah, mak agak kemuka. Gaya aja lagi Syahrini. Tuh rumah lagi Syahrono. Coba lihat lu, anak-anak cewek sekarang. Yang tahu cuma foto-foto. Cantik memang, iya udah filter. Foto di Instagram apa nggak cantik? Muka putih pas jumpa, innalillahi. Yang gemuk-gemuk foto dari samping. Yang gemuk-gemuk kita pikir kurus. Pas jumpa ALS. 2 tingkat lagi. Coba lihat lu. Ini bukan anak-anak remaja aja, ibu-ibu pun sama aja. Ibu-ibu kalau udah lepas ke Kuala Simpang sana, kalau udah pergi ke laut sawit, nggak ingat dia sawit di rumah udah berbuah. Sampai sana ketawa, foto pun gaya-gaya, umur 50-an. Di tengah pasti isi Datuk Penghulu. Hancurlah kita. Ini kalau nggak ada ilmu nih masyarakat nih, mohon maaf, hancur gitu. Coba dia. Istri lebih bergaya-bergaya aja cantik. Kalau kita istri lihat istrinya cantik, lihat suaminya hancur. Lihat bapaknya di samping ini. Lihat istrinya. Coba lihat kalau pergi pesta, gaya ibunya. Waktu pergi pesta coba lihat, ibunya dari bawah sampai atas merah. Orang hitam. Kan kayak ikan sambal. Kena bedak lagi, lipstick merah, Bu. Kita lihat tangannya, Masya Allah. Bapak biasa, yang banyak gaya itu ibu-ibu. Bapak-bapak mana ada gaya? Coba lihat, baju batik itu udah 10 tahun kayak gitu aja. Pergi pesta batik itu, setuju orang batik itu, pergi maulid batik itu, ada ganti-ganti. Sendal itu mana-mana, sendal itu aja lah. Pesta orang sendal itu, bisa-bisa nanti dia tukar sendalnya. Agak-agak bagus sedikit. Kalau ibu-ibu mana ada? Pesta pasti high heel. Tempat orang kawin beda lagi, tempat orang meninggal beda lagi. Coba ibu, ya banyak kaya kan ibu-ibu. Apalagi sekarang udah ada Shopee. Sekali bunyi Shopee, bapak meninggal.
Memang yang bunyi Shopee yang meninggal bapak bu. Sekali bunyi Shopee, sekali uang keluar. Hancur kita sekarang. Ini masyarakat kalau nggak ada ngaji bu habis tahu. Ya coba lihat. Bapak-bapak mana ada sayang anak lagi? Pergi pagi korong kopi, nanti pulang siang makan, pergi lagi. Nanti pulang jam 12, mohon maaf. Ibu di rumah banting tulang hancur-hancur. Dia yang masak, dia yang nyetrika, dia yang nyuci baju, dia semua. Anda bilang sama laki-laki, perahlah neraga. Anda cantik leh, permolok. Anda cantik, nyanyan bun. Permolok cantik, soleh-soleh. Permolok ni, Masya Allah, kecurung il. Harap meninggal urina. Ini sama-sama ayo. Masyarakat ini akan baik kalau seandainya kita dukung sama-sama. Lewat siapa? Lewat pemuka kampung kita di bawah bimbingan Datuk Penghulu. Insya Allah. Ini betul saya bilang. Ini 2023 ini tahun politik. Saudaraku, kaumku, sanak family, karena dia tak pilih. Yang jalan dari ujung ke ujungnya bercantik jalan. Dia tak pilih. ya yang pegang betul ini, pegang betul ni. Pegang maju. Pegang Dina, 2024 tenggelam. Anak ku maled. Dan baik sampai gara-garanya dari melihat lebih gerorok. Bersatu masyarakat, negara masyarakat. Benar masyarakat tanyo 5 golongan manusia. Yang pertama, penguasa kampung, orang tua kampung bersatu. Orang tua jadi orang tua kampung yang baik. Jadi suri toladan, jangan ulah-ulah. Orang tua kampung ulah-ulah kadang-kadang. Yang tua-tuaan, yang tua-tua tenaga udah kurang, nafsu besar, duduk aja. Hari ini buat maulid, santren buat maulid. Orang tua bilang ini, mantap, luar biasa. Dari mana ustaznya? Terus ikut. Oke, besok ambil lagi dia. Orang tua kayak itu. Ini ada orang tua ulah-ulah, Pak. Semua yang dibuat sama kampung langsung ngomong ini. Yang pak prek buang dia boleh kerja. Yang tua-tua nih, yang udah tua, yang udah sakratul maut, dengar sini. Udah, masa kita udah habis. Masa kita sudah selesai. Sekarang kita menjadi penonton. Kita lihat anak-anak kita, apa yang mereka lakukan. Kalau kurang baik, tegur mereka. Kalau baik, apresiasikan mereka. Itu tugasnya orang tua. Jangan ulok-ulok karena latu-latu kita sudah tua. Ini paham kalau latu-latu kan? Oke. Jangan sia-sia saya ngomong nih. Yang kedua, kalau mau kampung baik, yang pertama orang tua yang kompak. Yang kedua, kalau mau kampung baik, orang-orang kuat harus kita bina. Ini banyak orang-orang kuat. Buat panggung sanggup, angkat kursi sanggup, yang nggak sanggup satu, sholat. Kalau maulid dia di depan. Mana lagi? Mana kambing? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat yuk, nanti aja. Ini dulu, kambing dulu. Itu kita jaga juga, Pak. Orang-orang kayak gitu. Kita doakan nanti suatu saat taubat. Kalau nggak taubat mati udah selesai. Kita doakan cepat-cepat mati. Yang ketiga, siapa yang harus kita jaga? Yang harus kita jaga di kampung adalah orang-orang kaya. Ini orang kaya jaga. Orang kaya apa Pak Ustaz? Yang dermawan. Yang pelit doakan. Lagi hujan kayak gini makan, ya Allah datangkanlah geledek. Rumah itu ya Allah udah 20 kali maulid nggak pernah sedekah. Tolong ya Allah arahkan geledeknya ke sana. Ada itu. Orang-orang kaya nih kita bina, Bu. Ada orang-orang kaya dermawan. Acara nih nggak mungkin. Ustaz nih nggak mungkin. Abi nih mengundang ustaz ini tanpa ada orang kaya. Betul nggak? Pasti ada donatur. Pasti ada orang. Siapa ustaznya? Ustaz Junaidi ini. 50.000 ya Allah. Perangkat kampung, orang kuat, orang kaya. Yang keempat, anak muda. Anak muda bersatu nih di kampung. Anak muda, baik lalu anak pu pika. Nah HP Oppo saboh kalau HP-nya anak pu pi. Klek enak. Anak muda, ayo bangkit dong. Jamaah ngaji, ikut ngaji.
Jangan yang ngaji peti-peti sakratul maut, pulang ngaji meninggal. Kita yang susah lagi. Yang muda-muda, ayo. Coba bayangkan di kampung Pak, yang jadi tukang azan yang muda-muda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat orang kampung Pak. Ini yang tukang azan, Masya Allah. Partai-partai bilang, bila dah pincang sebelah. Allah, yang udah datang pulang lagi Pak. Yang kadro belakang ya Allah nunggu. Dibikin nama malaikat mau di kampung. Ini mohon maaf, yang muda-muda tampil, betul saya bilang. Maka Pak pada tu penghulu, ini mohon maaf. Maka nanti bulan Ramadan pada tu, ini bulan Ramadan ini datang anak-anak. Pas pulang anak-anak di pesantren, ini kampung ini bersinar gara-gara anak pesantren. Datang, kau ngaji di mana? Bustanul Ulum. Kau ngaji di mana? Di mana Pak? Kau ngaji di mana? Di Sungai Yu. Kau ngaji di mana? Di Tamiang sana Pak. Lewat sedikit. Kau ngaji di mana? Saya ngaji di Abu Paya Pasi. Oh ya, nanti Ramadan ini kalian jadi petugas terawih ya. Yang tua-tua istirahat di sini. Yang tua-tua istirahat. Jangan terawih yang tua-tua yang tampil Pak. Hancur kita terawih Pak. Terawih 20 rakaat. Isya 4, witir 3, 27. Yang tampil supirnya tua-tua semua Pak. Yang muda-muda, coba bayangkan Pak, yang muda-muda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paling kurang ada yang bangga, siapa? Orang tuanya. Orang tuanya bilang, "Hai, anak ke." Yang kamat pun yang muda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allah la ilaha illallah. Semangat orang berkumpul. Yang imam pun yang muda. Coba lihat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Jam 9 sudah selesai tarawih, Pak. Semangat. Yang baca selawat muda. As-salatu tarawih rahimakumullah. La ilaha. Semangat kampung, Pak. Yang buat pengumuman air pun yang muda-muda Pak. Yang kena pergi malam tengok Bang Rahman, Bang Mae dan Kak Na. Semangat orang. Ini kampung orang tua selalu yang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kamat pun lebih tua lagi Pak. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Yang tampil sebagai imam datuk, imam tu imam. Yang tampil sebagai imam tu imam dah tua. Ini agak muda sikit. Ini ada Pak. Tu imam pergi ke masjid, gejak melata. Di ujian berat dia. Yang melata ujian lah. Coba. Kau nyambang, kau nyang kamat, kau nyang imum lah. Pak gedang kemum sedingah ya urung tiro dan pam. Sedingah ya gantung. Ule nantu likun. Fuseng kebikian tu pam. Kau nyang cukup berat tua pam. Ro urang tua siro hana gede puto urang tua pam. Nan bama eng. Gejak pah gedang ikat tu imam. Nang kemerno bama enya. Menjadi nak ikut imam urang ni pui cukai bau. Jadi bayang Pak, itu imam yang ngayakan tu. Kalau jam berapa tiba-tiba orang cukai bau kepap mah. Kebikian tu Pak. Bagaimana? Yang jadi imam pun tua Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bubarkan kabeh huruf. Yang ke lampu Muhammadiyah mereka hai di ngole Pak. 2 rakaat rai membelah minit Pak. Yang baca selawat berdoa Pak. Lagi nama malaikat mau ai tempeng. Yang pegang pengumuman dia di show. Yang ini nama malam tengok mentera ana urang bayi. Udah yang di datuk di pada datuk ana urang bayi gak pernah pulang. Anak muda tampil. Anak muda bantu kampung. Bagus satu-satu kampung kalau kompak anak mudanya. Jeleknya satu-satu kampung kalau jelek anak mudanya. Kalau kita bisa bersama-sama, insya-Allah kita bisa bawa kampung kita ini menjadi kampung yang lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang terakhir, kalau sudah kompak semuanya, jangan lupakan satu manusia lagi, yaitu wanita.
ibu-ibu. Ini sering ibu-ibu nggak kita masukkan. Apa tuh ibu-ibu tuh? Yang mengatakan apa tuh perempuan? Nggak jelas perempuan tuh. Itu siapa? Itu orang-orang jahiliyah. Ibu-ibu masukkan. Mereka memang tak bisa apa-apa, mereka memang tak kuat, mereka memang ototnya tak besar, tapi doanya yang luar biasa. Penyemangat kaum laki-laki adalah ibu-ibu. Ibu-ibu coba lihat, Maulid ini sukses gara-gara siapa? Ibu. Ini tukang makan semua. Mana apa? Ibu di dapur tadi, coba lihat. Kita duduk di sini habis datang maghrib, datang ganti baju duduk sini. Datang ustadznya bilang apa? Pak Ustadz, ayo kita makan. Yang nyiapkan ibu-ibu, yang makan bapak-bapak. Ibu-ibu luar biasa. Nanti coba lihat ibu-ibu semuanya. Masak ibu-ibu, semua ibu-ibu. Dek, coba jawab. Yang masak siapa? Ibu. Ibu apa ya? Yang masak siapa? Yang nyetrika siapa? Yang nyuci baju siapa? Yang sapu rumah siapa? Yang ngasih minum kopi siapa? Apa cerita kita, Pak? Maka ibu-ibu ini luar biasa. Maka ibu-ibu berkompak. Kalau ibu-ibunya bagus, kampungnya akan bagus. Ibu-ibunya jelek, maka kampungnya juga akan jelek. Pas 10:30 Bu, 1 jam setengah saya ceramah. Ini kita ceramah tentang Maulid setengah jam lagi. Saya tak lebih 2 jam. Alhamdulillah. Ibu, alhamdulillah. Cinta kepada Nabi dengan 2 hal, Bu. Ibu, kalau kita ingin mengungkapkan